Halo adik-adik, bersama Kak Febri. Di video ini kita akan membahas bagaimana tubuh kita bergerak. Pernahkah terpikirkan oleh kalian sebenarnya gimana sih tubuh kita kok bisa bergerak? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak, yaitu rangka, otot, dan sendi, dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Alat gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasa kita sebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Rangka atau tulang memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai alat gerak pasif, rangka juga memberi bentuk dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ dalam, tempat pembentukan sel-sel darah, serta tempat penyimpanan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama tulang pipa, contohnya ada di lengan, paha, betis. Lalu yang kedua ada tulang pipih, contoh tulang pipih ada pada tulang dada atau tulang tengkorak. Yang ketiga tulang pendek, contohnya pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang keempat tulang tidak beraturan, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tubuh kita tersusun atas 206 tulang yang dihubungkan dengan sendi atau persendian. Sendi adalah sambungan antar tulang yang memudahkan kita untuk bergerak, menekuk, meluruskan, melompat, berjalan, dan lain-lain. Berdasarkan gerakan yang dilakukan, sendi dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contohnya, sendi antara tulang leher dan tengkorak. Tulang tengkorak bisa memutari tulang leher. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lainnya. Contohnya sendi pada tulang-tulang di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat bergerak dua arah. Contohnya pada sambungan antara ibu jari dan pergelangan tangan. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang bergerak satu arah menyerupai pintu, hanya dapat diluruskan atau ditekuk saja. Contohnya pada lutut dan siku. Yang kelima, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah, depan belakang atau kanan kiri. Contohnya pada pergelangan tangan atau pada tulang rahang. Dan yang keenam, sendi peluru, yaitu sendi yang bergerak memutar ke segala arah. Contohnya ada di pangkal lengan dan pangkal paha. Selanjutnya kita akan membahas otot. Otot adalah alat gerak aktif yang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula setelah melakukan kontraksi atau relaksasi. Berdasarkan sifat dan bentuknya, otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya menyerupai gelondong, bekerja tanpa kita sadari, dan biasanya terletak di organ-organ dalam seperti organ pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, dan lain-lain. Otot lurik bentuknya serabut menyerupai serabut kabel, bekerja secara sadar, menempel pada rangka. Jadi otot lurik sangat berperan penting saat kita beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lain-lain. Yang ketiga, otot jantung, bentuknya serabut dan membentuk anyaman dengan serabut lainnya. Terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa disadari, artinya meskipun kita sedang tidur, pingsan, dia tetap bekerja. Itu tadi sistem gerak, rangka, otot, dan sendi sudah kita bahas. Tetapi sistem gerak tidak bekerja sendirian. Pergerakan dapat terjadi jika didukung oleh sistem saraf. Jadi kita akan bahas yang berikutnya, sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh.
Fungsi sistem saraf adalah mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja selaras. Contohnya adalah gerak tangan dan kaki yang selaras saat kita berjalan. Fungsi yang kedua menerima rangsangan sehingga tubuh kita mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contoh, kulit bisa memberi informasi rasa sakit, panas, atau dingin dengan cepat. Fungsi yang ketiga, sistem saraf dapat memberikan reaksi terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, kita bisa menghindar setelah menyentuh panci panas. Jadi, sistem saraf adalah suatu sistem yang bekerja seperti kabel-kabel listrik yang mengatur cara kerja bagian-bagian tubuh manusia, meneruskan rangsangan yang didapatkan dari luar tubuh, serta menghubungkan bagian-bagian tubuh kita. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada pula sel-sel saraf yang saling terhubung satu sama lain memanjang di seluruh tubuh kita, sehingga jalinan sel-sel saraf tersebut dapat menghubungkan sistem saraf pusat dengan otot. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya sistem saraf yang menerima rangsang, lalu sistem saraf pusat akan mengolah rangsang tersebut sehingga terbentuklah respon. Respon tersebut akan dibawa oleh sel-sel saraf menuju ke otot sehingga otot bergerak. Itulah sebabnya mengapa jika terjadi gangguan pada sistem saraf akan mengganggu sistem gerak juga. Ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem gerak, diantaranya osteoporosis, yaitu kepadatan tulang yang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan berkurangnya kalsium pada tulang. Yang kedua, kifosis, yaitu kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung penderitanya terlihat bungkuk. Yang ketiga, lordosis, yaitu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Yang keempat, skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan posisi duduk yang tidak tepat. Dan yang kelima, tetanus, yaitu kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyebabnya adalah masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Nah, itu tadi beberapa contoh gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya menjaga kesehatan sistem gerak? Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium yang ada di susu sapi, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, minyak ikan, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin D dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang keempat, menjaga postur tubuh yang baik dengan cara berdiri tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan lain-lain. Oke adik-adik, bagaimana tubuh kita bisa bergerak sudah kita bahas tuntas. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study.